Artinya luar biasa dong ya. Iya, benar sekali. Nah, hari ini kita mau sekolah minggu lagi bersama Kak Ambar dan Kak Dela. Yeay. Nah, adik-adik, kami berdua, kakak berdua punya yel-yel nih. Kalau adik-adik ditanyain, masih semangat? Jawabannya, tetap semangat, tetap semangat. Tetap semangat. Begitu ya. Yuk coba kita ulangin sekali lagi. Masih semangat? Tetap semangat, tetap semangat. Tetap semangat. Wah, semangat semua ya adik-adik di rumah. Sekarang kita mau beribadah adik-adik. Adik-adik pasti di rumah sudah berpakaian rapi ya, sudah siap. Alkitabnya juga jangan lupa disiapkan. Nah, sekarang Kak Dela mau tanya nih, siapa yang tadi pagi bangun tidur langsung berdoa di rumah? Boleh angkat tangannya, siapa biar ayo? mama papanya yang tahu nih di rumah. Kalau Kak Ambar tadi pagi berdoa enggak? Berdoa dong Kak Dela pastinya. Wah, iya ya, berarti Kak Ambar tidak lupa mengucap syukur sama Tuhan. Kak Dela juga tadi pagi berdoa. Adik-adik di rumah juga jangan lupa berdoa ya. Nah, sekarang untuk memulai ibadah kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Kita mau menyapa Tuhan terlebih dahulu. Kita mau angkat pujian, selamat pagi Bapak. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita ulangi dari pertama ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa. Terima kasih untuk setiap kasih setiamu kepada kami anak-anak-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan beribadah sekolah minggu. Kiranya Engkau pimpin kami, Engkau yang melindungi kami dimanapun kami berada. Biarlah Engkau yang berkati juga jaringan kami, sehingga kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan baik dan dengan penuh berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita saatnya mendengarkan khotum dan salam. Sumber keceriaan, kepintaran dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Nah, sekarang adik-adik
eh, kakak mau ngingetin tentang ayat hafalan minggu kemarin. Kira-kira ada yang ingat nggak ini adik-adik? Iya, Ada ayat hafalan loh minggu kemarin. Ayat hafalannya dari mana, Kak? Dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ayo, Iya. siapa yang di sini yang lupa? Siapa yang masih ingat juga? Oke. Nah, Pasti adik-adik pada inget kan ada ayat hafalan. masih dong, Kak. Nah, Masih. sekarang kita mau sebutin bareng-bareng ya adik-adik. Yuk sama-sama kita sebutkan dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Nah, kita coba sekali lagi ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Yeay. Wah, hebat-hebat ya adik-adik di rumah, pasti semuanya masih pada ingat. Nah, adik-adik, seperti ayat hafalan kita tadi, kita disuruh untuk tetap berdoa. Jadi adik-adik di rumah jangan patah semangat ya untuk berdoa. Mau pagi, mau siang, mau malam, mau kapanpun itu harus tetap berdoa. Karena berdoa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Benar sekali ya. Nah, sekarang kita mau lanjut nih ke pujian kita selanjutnya. Kita mau nyanyi apa, Kak? Adalah sukacita. Iya, kita mau nyanyi adalah sukacita. Yuk, Kak. Yang semangat ya nyanyinya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita ulang sekali lagi. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi, tetapi sambil kita eja ya kata-katanya. Bisa kan ya? Pasti dong. Ya, kita belajar bersama-sama ya. Adalah SUKACITA di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, kasih Tuhan diam di dalamku. Hore! Wah, semangat sekali adik-adik di rumah. Luar biasa Tuhannya. adik-adik. Kalau semangat kayak gini nggak kerasa ya Kak, kalau kita ini udah hampir 1 tahun loh pandeminya ya kan Kak? Iya, 1 tahun lebih adik-adik. Iya, udah hampir 1 tahun kita ibadah di rumah. Kita ibadah secara online. Iya, adik-adik terus semangat ya. Kita apa namanya ini Kak? Ibadah online-nya kok, belajar Iya. online. Tentunya adik-adik juga belajar online kan ya di rumah. Nah, tetap semangat ya adik-adik, jangan menyerah. Seperti lagu tadi, kita harus tetap bersukacita. Nah, sekarang adik-adik untuk menambah sukacita kita lagi, kita mau angkat satu pujian nih. Judulnya Jalan Serta Yesus. Tahu kan ya lagunya? Tahu Pasti dong. dong. Yuk sama-sama kita pujikan. Pakai gerakan yang semangat ya adik-adik. Tangan
kanan kaki kiri mempunyai jari, diluruskan dibengkokkan putar ke belakang, lompat ke depan lompat ke belakang, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita dulu ya adik-adik. Kita mau angkat satu pujian yang berjudul Firman Tuhan. Masih pada ingat kan adik-adik? Masih dong Kak. Ayo. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, berbuah semakin besar, berbuah, 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 berbuah. Nah, itu dia adik-adik masih semangat? Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Nah, sebelum masuk ke firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik yang akan dipimpin oleh Kak Ambar. Ya, sekarang kita sikap berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih Tuhan Kau sudah menyertai kami di hari ini, di pagi hari ini Tuhan, sehingga kami bisa beraktivitas, kami merasa sehat Tuhan, bahagia dan juga ceria Tuhan. Tuhan, di sini kami anak-anak-Mu sebentar akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau siapkan hati kami Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Kiranya untuk firman hari ini kami bisa mendapatkan sesuatu sehingga kami bisa memperlakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kiranya Engkau jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik juga Tuhan, agar kami bisa fokus dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan juga kiranya Engkau berkati untuk Bu Iyam yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Salam adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Sekarang adik-adik kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak Ambar sudah berdoa ya. Nah, sekarang adik-adik duduk yang manis, buka kitab sucinya, dan kita akan bersama-sama membaca ya kitab sucinya yang diambil dari Matius 26 ayat 69 sampai 75. Ayo semuanya siap dibuka kitab sucinya. Dengarkan dari Matius, ayo dibuka Matius. Sudah ketemu semua belum? Yaitu Matius 26 ayat 69 sampai 75. Yuk kita sama-sama menyimak dan
Kakak Mar akan membacakan firman Tuhan pada saat ini. Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu, nyata dari bahasamu." Maka mulai Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sudah membaca firman Tuhan pada saat ini. Nah, sekarang kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak akan ada contoh, ya. Di sini ada kertas berwarna, yaitu biru, yang sama kakak tidak dibungkus dengan plastik, tidak di laminating. Yang satunya warna merah dibungkus dengan plastik, ya, di laminating. Kita taruh, kita kasih air. Nah, airnya tumpahin. Bagaimana dengan kertas yang dibungkus dengan plastik? Dia sobek tidak, adik-adik? Dia tidak sobek. Bagaimana dengan nih yang tidak dibungkus, ya? Nah, jika dia mendapatkan ejekan, hinaan, ya, dari teman-temannya, dari orang-orang yang tidak suka dengan kita, dia akan sobek, ya, dia akan hancur, dia akan putus asa, ya. Nah, sekarang adik-adik tinggal pilih kertas yang dilindungi atau kertas yang tidak dilindungi. Dilindungi siapa? Kertas, ya. Kalau adik-adik di laminating itu dilindungi oleh Tuhan, ya. Adik-adik dilindungi oleh Tuhan. Sedangkan yang ini merasa dirinya tidak dilindungi. Karena merasa tidak dilindungi sehingga dia merasa takut, merasa putus asa. Tapi orang yang kuat, yang dilaminating, karena dia merasa dilindungi, dia tidak, walaupun dibasah, dia tidak akan sobek, ya. Nah, begitu dengan firman Tuhan pada saat ini, ya. Yang tadi diberi judul, "Aku Murid Tuhan Yesus." Ya, kita semua adalah murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik, di sini ada gambar, ya, Tuhan Yesus yang dibawa ke imam besar atau imam agung. Di sini banyak mahkamah agama. Ya, Tuhan dibawa ke sini mau diadili, dan di depan sini banyak orang yang jalan ke sana ke sini. Ya. Mereka sangat senang sekali karena bisa menangkap Tuhan Yesus. Nah, di sini Tuhan Yesus melawan tidak.
Tuhan Yesus tidak melawan sama sekali. Padahal Tuhan Yesus ada Allah yang luar biasa. Tapi dia tidak melawan waktu ditangkap. Kenapa Tuhan Yesus tidak melawan? Karena Tuhan Yesus harus siap menderita untuk menanggung dosa-dosa kita. Tuhan Yesus siap untuk melindungi kita semua. Melindungi adik-adik dan melindungi kakak dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di sini ada murid Tuhan Yesus yang mengikuti dari jauh. Ya. Dia mengikuti apa ya yang terjadi sama Tuhan Yesus. Aku mau melihat dia. Nanti apa yang terjadi ya? Waktu dia masih enak-enak melihat, tiba-tiba dia ditegur oleh seorang perempuan. Ini Bapak Petrus, ini perempuan itu. Kata perempuan ini, bukankah engkau ini adalah yang bersama Tuhan? Orang Galilea itu. Petrus ketakutan. Ya. Petrus ketakutan adik-adik. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang kamu katakan. Orang saya tidak kenal sama dia, kata Bapak Petrus. Bapak Petrus sambil ngomong sambil berdiri dan pergi adik-adik. Sampailah dia di pintu gerbang. Nih, dia sampai di pintu gerbang sambil lihat kanan kiri sambil ketakutan. Ada seorang perempuan juga yang menegur dia. Orang ini tadi juga bersama dia itu. Petrus kaget. Sungguh, saya tidak kenal orang itu, katanya. Betul, aku tidak kenal orang itu. Bapak Petrus cepat-cepat pergi, menghindar adik-adik. Dia takut. Nih, dia takut mendekat orang-orang yang sedang di depan api unggun kecil agar mereka tidak kedinginan. Petrus duduk di situ, dia ikut ngobrol sama mereka. Ditegur, hei, pasti kamu adalah salah seorang dari mereka. Dari cara bicaramu sama seperti orang itu. Orang ini menunjuk Tuhan Yesus. Petrus takut. Sumpah, katanya. Dia lantang. Sumpah, aku tidak kenal orang itu. Dari tadi kok aku dicalain terus. Aku ini tidak kenal orang itu. Tiba-tiba apa ada? Kukuruyuk. Ada ayam berkokok. Petrus ingat akan pesan Tuhan Yesus. Kamu akan menyangkal aku 3 kali. Ya. Waktu Tuhan Yesus ditangkap, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Waktu Tuhan Yesus ditangkap. Petrus teringat akan perkataan Tuhan Yesus. Dia sedih dan nangis. Di tembok dia menangis. Dia sedih sekali. Dia merasa bahwa dirinya berdosa. Itu adik-adik. Adik-adik mau seperti Bapak Petrus? Bapak Petrus tidak ingat pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, dengan firman Tuhan pada saat ini, adik-adik diingatkan bahwa Tuhan Yesus ini adalah pelindung kita.
Kita adalah orang-orang yang di-eliminating. Maka itu kita walaupun dihina, diejek kepada orang-orang yang tidak suka kepada kita, kita tidak perlu takut. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan melindungi kita. Nah, sekarang adik-adik sekali lagi, mau pilih yang di-eliminating atau yang tidak? Adik-adik mau percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak? Kalau percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik tidak boleh takut. Jangan seperti yang tidak dibungkus, tidak dilindungi oleh Tuhan. Cepet lokro. Akhirnya tidak mau pergi sekolah minggu, malas beribadah. Aku nggak mau ibadah lah. Kalau ibadahnya hanya di depan HP. Nggak enak. Enaknya kalau bersama-sama teman. Karena saat ini kita tidak boleh berkumpul bersama-sama dengan teman. Jadi, dengan firman Tuhan ini walaupun di depan HP, adik-adik harus tetap mau beribadah. Adik-adik mau diselamatkan tidak? Kalau mau diselamatkan oleh Tuhan Yesus, adik-adik harus berterima kasih dengan Tuhan dengan cara adik-adik rajin beribadah. Jangan takut dihina, jangan takut dicaci maki. Tuhan selalu berserta kita. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan pada saat ini, ya. Di sini ada ayat hafalan yang diambil dari Matius 16 ayat 24b. Ayo ikutin semuanya ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ulang lagi ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, itu tadi adik-adik firman Tuhan. Semoga adik-adik senantiasa tetap kuat, tetap bertahan di dalam mengikuti Yesus walaupun kita menghadapi ejekan, hinaan, caci maki seperti yang Tuhan Yesus hadapi. Kita harus tetap kuat bahwa Tuhan Yesus senantiasa berserta kita. Kita tidak perlu takut. Adik-adik harus senantiasa rajin beribadah. Marilah kita tutup ibadah saat ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih akan firman Tuhan pada saat ini yang telah mengingatkan bagi kami semua agar kami senantiasa kuat dan percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa melindungi kami. Tuhan, kiranya Roh Kudus berserta kami, memberikan kekuatan akan iman kami, sehingga kami tidak goyah di dalam mengikut Engkau. Singkirkan rasa takut di hati kami Tuhan, di dalam kami mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Namun kami orang yang lemah Tuhan Yesus, seringkali kami jatuh bangun di dalam kehidupan ini, sering kami jatuh dalam dosa. Kiranya Tuhan mau mengampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami serahkan, hamba mengucap puji syukur dan terima kasih. Amin. Nah adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Semuanya mendengarkan dengan baik kan ya? Iya dong, pasti. Nah sekarang kita mau mengumpulkan persembahan adik-adik. Yuk dipersiapkan persembahannya, nanti dikumpulkan di dalam kantong atau amplop, nanti diberikan kepada orang tua ya, biar orang tuanya mengantarkan ke gereja. Nah untuk mengiringi persembahan ini kita mau bernyanyi. Judulnya, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku dari Kidung Jemaat 370. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Sampai aku tiba di negeri
hujan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa persembahan sekaligus doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga yang mulia, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Di sini kami anak-anak-Mu berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih dilanda pandemi COVID. Tuhan, kiranya Engkau yang terus memberkati negara kami, baik pemerintahan maupun daerah-daerah yang sekarang ini sedang melangsungkan vaksinasi Tuhan. Bapa yang baik, biarlah segala apapun upaya yang dilakukan pemerintah biarlah bisa berjalan dengan baik Tuhan, sehingga COVID ini bisa berakhir Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, biarlah Engkau yang selalu melindungi keluarga kami masing-masing. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan tubuh jasmani yang kuat, sehingga kami bisa bersama-sama berkumpul untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami juga mau berdoa untuk pendidikan kami yang saat ini sedang berlangsung meskipun secara online. Kiranya Engkau yang terus memberikan kami motivasi, memberikan kami semangat dalam belajar, sehingga kami anak-anak-Mu juga bisa mengikuti pendidikan yang ada dengan baik. Engkau juga berkati guru-guru kami yang mengajar, serta teman-teman kami yang juga belajar Tuhan. Bapa yang baik, kami juga setelah mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini. Engkau jangan tengok besar kecilnya persembahan kami, tapi biarlah Engkau yang tengok hati kami yang tulus mempersembahkannya untuk kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini Tuhan. Biarlah Engkau pakai tangan-tangan orang yang melayaninya Tuhan, biarlah Engkau tetap menyertai mereka. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Sekarang kami juga ingin berdoa seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita untuk memperbaharui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai anak-anak sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, demikian adik-adik ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan lupa adik-adik tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Nah, Kak Ambar, ada yang ingin disampaikan nggak nih untuk adik-adik? Ada nih Kak. Nah, untuk adik-adik yang ada di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan. Kalau kalian mau keluar rumah, tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, jangan lupa memakai masker. Yang
kedua, jangan lupa cuci tangan di air mengalir. Kalau nggak ada, pakai hand sanitizer. Dan yang ketiga, jaga jarak minimal 1 meter ya adik-adik. Nah, jadi adik-adik tetap semangat ya yang ada di rumah. Siap Kak. Nah demikian, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.